Halo Sobi, selamat datang di Indonesia, portal finansial buat milenial. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang cara menyaring pola candlestick agar lebih profitable atau lebih menguntungkan. Tapi sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share channel ini dulu ya. Kita langsung masuk untuk pembahasan. Ada dua poin penting yang kita perlu perhatikan dalam melihat menyaring pola candlestick yang mana profitable. Yang pertama itu time frame, yang kedua adalah konfirmasi. Saya akan jelaskan satu persatu dulu. Sekarang saya bahas untuk time frame-nya dulu. Jadi teman-teman, dalam menggunakan pola candlestick, misalnya teman-teman punya sistem gitu, yang istilahnya sistemnya ini cuma mengandalkan pola candlestick, maka sebaiknya gunakan time frame H4 ke atas. Kenapa? Karena dalam probability akurasi time frame H4 ke atas itu lebih baik daripada time frame H4 ke bawah. Time frame H4 ke bawah rentan dengan adanya noise. Jadi noise-nya banyak sehingga entry-nya itu lebih banyak kena stop loss atau harganya akan floating berlawanan daripada arah pola candlestick-nya. Misalnya bearish engulfing. Kalau teman-teman perhatikan bearish engulfing di H1, ini kita tidak perhatikan levelnya ya, kita tidak melihat strukturnya, hanya merasakan polanya saja. Teman-teman pasti akan banyak menemukan sinyal-sinyal palsu. Beda kalau misalnya teman-teman lihat di daily, lebih sedikit sinyalnya, lebih jarang terjadi dan lebih sedikit sinyal palsunya. Nah, sebelum signal ini kita harus melihat strukturnya dulu. Harga strukturnya gimana nih? Misalnya teman-teman melihat harga, yang diperhatikan itu harga posisi yang sekarang terjadi itu lebih dominan buyer atau sellernya kan? Contohnya ini ya, ini harga, ini buyer atau sellernya. Teman-teman lihat nih, ini buyer push ke atas, berarti sekarang posisinya ini sedang buyer lebih tinggi, lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi struktur harganya itu, makanya saya lebih enaknya tuh ngomong kenapa saya bilang trend, karena kita melihat persaingan kekuatan antara seller dan buyer berdasarkan candlestick-nya. Kecenderungan harga itulah yang kita sebut dengan trend. Kalau lebih banyak bullish-nya, kayak seperti ini, lebih banyak bullish-nya berarti trendnya sedang naik. Kalau lebih banyak bearish-nya seperti ini berarti trend sedang turun. Nah, jadi melihatnya itu pertama dari strukturnya, kedua kita ngelihat level-level yang penting, contohnya misalnya di level support resistance atau supply and demand. Terakhir baru masuk pakai konfirmasi candlestick-nya. Candlestick-nya tuh misalnya bearish engulfing, bullish engulfing, mau pin bar, inside bar. Nah, karena teman-teman saya dapat juga beberapa orang memanfaatkan candlestick ini cuma mengambil candlestick-nya saja tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Ini bahaya. Pasti banyak kena sinyal palsu. Dan yang trading seperti ini pada dasarnya pure gambling. Ya, pure gambling. Jadi kita betting bertaruh pada hal yang tidak rasional. Kalau kita tahu peluangnya kecil, terus kenapa dipakai? Mungkin. Terus yang kedua tentang konfirmasi ini juga penting. Kenapa? Karena banyak trader itu yang nggak mau sabar nunggu konfirmasi. Padahal ini penting. Salah satu yang saya gunakan untuk konfirmasi ini adalah ada garisnya. Garis yang saya tarik itu kalau dia break itu saya langsung entry. Itu sebentar saya jelaskan di grafik. Cuma bahwa konfirmasi ini untuk sebagai do or nothing. Jadi istilahnya tuh kalau saya bilang sih titik krusial saya mau masuk take action or not. Saya mau masuk take action, mau ngambil sell atau buy atau tidak. Nah, itu harus ada garis yang jelas di situ. Dan kita tidak boleh berpatokan pada perasaan. Harus ada garis yang jelas. Nah, ini mau pakai pakai indikator juga boleh. Saya langsung masuk ke ininya, contoh. Ini ada tiga candlestick yang suka saya pakai. Ini teman-teman juga mungkin bisa ngelihat lah nanti di chart. Ini ada 3, yaitu ini untuk bearish setup yang atas, ini bullish setup yang di bawah. Itu pin bar, engulfing, dan inside bar. Nah, ini teman-teman lihat ya, bahwa saya garis ini ada di atas tuh saya kasih garis resisten, ada kotaknya, ini kotak supply. Nah, ini juga ada garisnya, ini garis support, dan kotak ini kotak demand.
Jadi kita ngambil posisi buy dan sell itu bukan asal-asalan, tapi ada areanya. Ada tempat yang di situ ada orang-orang trader itu yang punya kepentingan di situ. Makanya saya gunakan ini ya, bahasa ininya itu support resistance dan supply and demand. Nah, pin bar coba kita ambil contoh ya, pin bar. Misalnya ini bullish pin bar ya. Bullish pin bar di shadow bawahnya panjang, tiba-tiba dia nge-push ini. Nah, ini kita garis biru ini konfirmasi. Dia entry buy-nya ini setelah konfirmasi ini ditembus. Stop loss-nya bisa di bawah sini. Sama ini juga garisnya ini konfirmasi. Dia tembus atas. Jadi kan harga kan tutup ini kan harga akan main-main dulu. Tapi kalau langsung naik, langsung buy aja udah. Stop loss-nya di bawah. Nah, ini agak susah ini. Ini biasa nih yang paling dan banyak yang nggak sabar nih yang ini. Kenapa? Karena mereka nggak mau nunggu ini. Biasanya baru begini langsung nge-buy. Tiba-tiba harga jatuh lagi lebih dalam. Nah, ini yang kita tunggu, yang dia berhasil menembus garis biru ini, konfirmasinya. Baru kita ngambil buy, stop loss-nya di bawah. Sama ya, ini cuma setup-nya cuma dibalik aja. Ini setup bearish, ini konfirmasinya. Nah, ketika harga ini kan pindah candle ya di sini ya. Ketika harga masih main-main, kita belum ambil sell. Nah, ketika dia mulai menembus garis biru, kita sell, stop loss di atas. Sama juga ini konfirmasinya, stop loss di atas. Ini juga konfirmasi, ini sell-nya, ini stop loss di atas. Jadi kita harus sabar nunggu sampai harga menunjukkan konfirmasinya ini benar-benar valid atau tidak valid. Nah, mau pakai indikator juga untuk menambah akurasi ya silahkan. Cuma kalau saya sendiri, bagi saya ini sudah bisa mewakili. Cuma sekali lagi tolong diperhatikan detailnya dan harus sabar nunggu untuk validnya. Karena ini penting. Trader harus punya kesabaran. Kalau enggak nanti dia malah jadi makanan di market. Ya mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami 2 poin penting tadi, yaitu tentang time frame dan konfirmasi. Kalau ada pertanyaan bisa diisi di kolom komentar di bawah. Kalau video ini bermanfaat, silahkan diklik like, silahkan di share. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam profit.